Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaif halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Wa madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik, nak, kita akan sama-sama mempelajari sirah nabawiyah dengan kitab Fiqhus Sirah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mengkaji, membahas, mengetahui bahwasanya mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah sangat-sangat penting, karena sejarah tersebut sangat membantu kita untuk memahami hakikat Islam yang sesungguhnya. Kemudian pada pertemuan lalu juga kita sudah masuk kepada poin kedua dalam muqaddimat, yaitu sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana perkembangan cara pembelajarannya dan seperti apa kita semua harus memahaminya saat ini. Pada pertemuan lalu tentu masih ingat bahwasanya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita sebut dengan as-sirah an-nabawiyah ini merupakan sumber, merupakan tiang pancang, merupakan pedoman, merupakan inti, asas, pendorong daripada satu gerakan yang disebut dengan harakatut tarikh, gerakan sejarah, gerakan pencatatan sejarah. Bahkan kita telah pelajari bahwasanya sejarah yang pertama yang dibukukan, dicatat, diperhatikan betul-betul oleh kaum muslimin adalah sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah itu pencatatan sejarah baik yang datang setelah masa kenabian, ataupun termasuk juga masa zaman jahiliyah dulu, kejadian-kejadian yang terjadi dulu itu ternyata ditulis setelah ditulis atau dibukukannya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu itu, dan kita akan lanjutkan dalam pembahasan kita kali ini masih dengan tema bagaimana perkembangan cara pembelajaran sirah, cara mempelajarinya, dan bagaimana sih harusnya kita memahami sejarah dengan baik. Yang seharusnya bagaimana? Saat ini bagaimana cara mempelajari yang baik itu? Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala وَلَقَدْ امْتَلَكَ فَنُّ الرِّوَايَةِ لِأَحْدَاثِ التَّارِيخِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْمُسْلِمِينَ مَنْهَجًا عِلْمِيًّا دَقِيقًا لِرَصْدِ الْوَقَائِعِ وَتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنْهَا عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْ مِثْلَهُ غَيْرُهُمْ. Ada satu disiplin ilmu periwayatan. Disiplin ilmu periwayatan untuk meriwayatkan kejadian-kejadian sejarah. Ilmu periwayatan sejarah memiliki manhaj yang sangat ilmiah dan sangat detail. Dan manhaj tersebut dimiliki oleh kaum muslimin, oleh bangsa Arab, kaum muslimin. Jadi singkat katanya, ulama-ulama kita, kaum muslimin memiliki satu manhajiyah,
satu metodologi ilmiah yang sangat detail untuk menemukan, mendapati, mengobservasi sejarah, kemudian membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, dan manhaj itu hanya dimiliki oleh ulama kita, oleh umat Islam, oleh bangsa Arab. Jelas? Paham semuanya? Baik. Jadi dalam hal meriwayatkan sejarah itu, dalam hal meriwayatkan sejarah, mulai dari bagaimana menemukan sejarah. Ini kan caranya harus diriwayatkan dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari fulan, an fulan, terus. Kemudian ketika kita sudah menemukan ada sejarah, kejadian yang bersejarah, diriwayatkan oleh fulan, ini tidak cukup. Tapi bagaimana cara membedakan mana yang valid dan tidak valid, mana yang original dan tidak original, mana yang sahih, mana yang batil. Jelas atau tidak? Dan untuk menemukan semua ini, mendapatkan sejarah yang valid, ada satu metodologi yang sangat mendetail, metodologi yang ilmiah yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin, ulama Islam bangsa Arab. Ini satu keistimewaan yang membuat kita harus bangga bahwasanya dalam hal periwayatan sejarah itu bukan sekedar asal didengar oleh telinga kemudian dicatat. Oh, enggak begitu, Tidak begitu. Pertama harus dicari dulu sejarah itu. Siapa yang meriwayatkannya? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Terus kalau sudah ketemu enggak langsung dicatat begitu, enggak begitu. Enggak langsung, oh ini loh kejadian bersejarah, enggak seperti itu. Tapi bagaimana caranya membedakan mana yang benar, yang valid, yang sahih, mana yang palsu, yang tidak sahih, yang batil. Dan cara itu diatur betul-betul dalam sebuah manhaj ilmiah yang detail, yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin, oleh ulama Islam. Baik, anak-anakku semuanya, para santri, bisa difahami ya, bahwasanya dalam hal periwayatan sejarah, kemudian penetapan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang valid, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang batil, itu harus memiliki manhajiyah, harus menggunakan manhajiyah. Dan yang memiliki manhajiyah atau metodologi ilmiah yang sangat mendetail dalam hal mencari sejarah dan menetapkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang valid, tidak valid. Kalau bahasa sekarangnya mana yang benar dan mana yang hoax. Itu ulama Islam, kaum muslimin memiliki satu manhajiyah yang sangat mendetail, yang ilmiah, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan ini jadi satu kebanggaan untuk kita. Selain kebanggaan untuk kita sebagai umat Islam, yang tentunya patut untuk kita semuanya bersyukur, berterima kasih pada ulama-ulama terdahulu yang merumuskan manhajiyah yang sangat detail dan ilmiah ini. Selain itu juga mewariskan dalam hati kita kenyamanan, keyakinan bahwasanya yang sampai kepada kita dari sejarah-sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah yang valid. Walaupun tidak semuanya, tapi para ulama sudah membedakan ini yang sahih, ini yang tidak sahih. Jelas atau tidak? Atau ini yang sahih, ini yang dhaif. Ini yang benar, ini yang tidak benar. Ini yang valid, ini yang palsu. Jelas atau tidak? Baik. Kita lanjutkan. Ghaira annahum lam yakunu liyaktashifu hadzal manhaj ولم يكونوا لينجحوا في وضعه موضع التنفيذ في كتابتهم التاريخية لولا السيرة النبوية التي وجدوا أنفسهم أمام ضرورة دينية تحملهم على تدوينها تدوينا صحيحا على نحو لا يشوبها وهم ولا يتسلل إليها خلط أو افتراء. Baik.
Apa maksudnya? Hanya saja kata Syekh al-Musannif, ulama Islam mereka tidaklah menemukan manhaj ini, tidaklah mereka merumuskan manhaj ini sehingga menjadi jelas dan terang benderang untuk mereka manhaj ini, dan mereka tidaklah sukses untuk melaksanakan manhaj ini dalam hal penulisan pencatatan sejarah, kecuali karena memang faktor sejarah kenabian itu sendiri. Oh, gimana maksudnya karena faktor sejarah kenabian itu sendiri? Karena lihat, mereka para ulama-ulama muslimin, mereka mendapati atau menemukan diri mereka dalam, atau mereka dihadapkan, ulama muslimin, ulama kita ini dihadapkan kepada satu darurah diniyah. Artinya memang satu keharusan yang sifatnya adalah keharusan dalam agama. Apa itu? Keharusan dalam agama yang mendorong mereka semua untuk mencatat sejarah dengan catatan yang benar, dengan cara yang benar, yang sekira-kiranya tidak dicampuri oleh waham. Tidak dicampuri oleh waham, itu satu ketidakjelasan. Bukan ilmu, bukan juga dhan. Ada ilmu artinya yakin. Pengetahuan itu kalau sampai derajat yakin betul-betul namanya ilm. Kalau suatu pengetahuan yakinnya 80%, 70% itu namanya dhan. Kalau waham itu apa? Itu di bawah 50%. Dan Masya Allah ulama kita itu dalam hal mencatat sejarah, tidak boleh sejarah tersebut nilainya adalah waham. Waham itu mungkin nilai kebenarannya adalah 40, enggak ada, harus sahih. Paham atau tidak? Baik. Wala yatasallu ilaiha khalatun aw iftira, yang sekira-kiranya tidak dimasuki, tidak disusupi oleh kesalahan dan oleh dusta. Penjelasannya begini, nak ya. Penjelasannya begini. Kita sudah tahu bahwasanya ulama kita, ulama muslimin, memiliki satu manhajiyah yang sangat ilmiah dan mendetail dalam hal mencari sejarah, mengobservasi sejarah, kemudian menetapkan mana yang sahih dan tidak sahih. Dan ini tidak dimiliki oleh yang lain selain ulama kita, jelas. Baik, dan ini adalah satu kebanggaan untuk kita, jelas semuanya. Kebanggaan untuk kita yang patut kita syukuri dan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau. Baik, mereka dalam menemukan manhaj ini, kemudian dalam melaksanakan manhaj ini, artinya melaksanakan, mempraktekkan manhajiyah ini dalam tulisan-tulisan mereka, ternyata di belakangnya ada faktor pendorong. Apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana sejarah Nabi Muhammad? Karena mereka semuanya ulama-ulama muslimin, mereka mendapati diri mereka harus dan wajib, darurat hukumnya, harus dan wajib untuk apa? Dikatakan di sini, untuk mencatat sejarah kenabian dengan cara yang benar, yang sekira-kiranya tidak tercampur dengan sesuatu yang nilainya adalah waham, sifatnya adalah waham tadi yang sudah kita jelaskan, atau ada kedustaan di dalamnya. Jadi, Masya Allah, manhaj yang ditemukan oleh kaum muslimin dan diterapkan betul-betul oleh kaum muslimin, ulama-ulama kita, itu ternyata ada faktor pendorong. Kenapa mereka sampai menemukan itu? Ternyata faktor pendorongnya karena mereka menginginkan sejarah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada mereka haruslah sejarah yang otentik, yang valid, yang benar, yang tidak dicampuri oleh kedustaan, tidak dicampuri oleh kesalahan, tidak dicampuri oleh yang namanya waham. Karena memang kita semuanya menginginkan itu, ulama-ulama kita ini menginginkan agar dapat sejarah yang otentik, sejarah yang benar, sejarah yang valid, jangan sampai ada kedustaan di dalamnya. Maka mereka berupaya untuk mencari cara agar mendapatkan semua itu. Caranya bagaimana? Dengan metodologi. Caranya bagaimana? Dengan membentuk atau membuat manhajiyah. Manhajiyah yang bagaimana? Yang ilmiah, yang sangat mendetail, yang sekira-kiranya jika manhajiyah ini diterapkan dalam hal pencatatan sejarah, maka tidak akan ada lagi kedustaan yang mampu untuk masuk ke dalam sejarah yang sampai kepada
kita. Sehingga sejarah yang sampai kepada kita adalah sejarah yang valid dan otentik. Baik, anak-anakku semuanya, para santri, kita lanjutkan. Ini sungguh pembahasan yang sangat menarik sekali. Qal dzalika, itu semuanya. Li'annahum, karena sesungguhnya ulama-ulama Islam, ulama-ulama muslimin, alimu, betul-betul yakin dan mengetahui anna sirata sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya sejarah kehidupan tuan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatahu, dan sunnahnya, sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humal miftahul awwalu li fahmi kitabillahi ta'ala. Dua hal ini, yaitu sunnah dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, ini adalah miftah, kunci, pembuka. Miftah atau kunci pembuka yang pertama, yang utama, difahami kitabillah, untuk memahami kitab Allah, memahami Al-Quran. Jadi ulama kita itu yakin dan tahu bahwasanya kalau pengen paham Al-Quran, maka harus mempelajari sunnah dan sirah. Jelas atau tidak? Thumma human namudhajul asma li kaifiyati tatbiqi wal amal bihi. Kemudian yang namanya sunnah dan sirah nabawiyah ini adalah contoh yang sangat ideal bagaimana cara mempraktekkan, mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Jelas atau tidak? Fakana anna hadha bihim dafi'ul yaqini binubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bi anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala, wa bi annahum yahmiluna mas'uliyatal 'amali bimuqtadahu, wa anna Allah muhasibuhum 'ala dhalika hisaban daqiqa. Nahadha bihimul yaqinu bikulli dhalika ila tahammuli aqsal juhdi fi sabilil wusuli ila manhajin ilmiyyin tuhsanu fihi haqa'iqus sirah an-nabawiyyati as-sirah was sunnatin nabawiyyatil mutahharah. Baik. Beliau mengatakan, karena di dalam diri para ulama kita tersebut, ulama muslimin, ulama Islam, ada keyakinan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ada keyakinan bahwasanya Quran itu kalamullah, dan mereka juga memiliki keyakinan bahwasanya mereka punya kewajiban untuk mengamalkan konsekuensi daripada Quran, isi kandungan daripada Quran, dan mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka dengan hisab yang sangat menghitung, akan menghisab, bertanya, akan ditanyai semuanya dengan hisab yang sangat detail. Maka mereka semuanya yakin, menjadi kuat dan kokoh untuk mampu mengemban perjuangan yang sangat berat dalam hal sampai kepada manhaj yang ilmi, yang dengan manhaj tersebut hakikat sejarah dan sunnah Nabi Muhammad SAW akan terjaga. Penjelasannya gimana ini? Kok kelihatannya masih pusing Ustadz? Ini gimana? Maksudnya begini. Ini indahnya ibarah Syekh Al-Buti. Beliau itu terkenal di antara para ulama, yaghlibuhul uslub al-khitabi. Beliau ini kalau nulis, maka gaya tulisan beliau ini memang gaya tulisannya orang yang ahli dalam bahasa. Lembut betul-betul, indah betul-betul. Wah. Baik, maksudnya bagaimana ini? Begini. Di dalam diri para ulama kita ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya iman, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar dan betul-betul utusan Allah. Di dalam diri mereka ada yakin, keimanan bahwasanya Quran adalah kalamullah.
Kemudian mereka juga meyakini bahasanya mereka punya tanggung jawab untuk mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Dan mereka juga punya keyakinan nanti Allah akan menghisab mereka secara detail, bahkan dihisab betul semuanya. Nah, karena faktor-faktor ini semuanya, maka muncullah keyakinan yang kuat dalam diri mereka, yang mendorong mereka, yang menjadikan mereka untuk mampu walaupun harus mengemban beban yang sangat berat, perjuangan yang sangat berat, untuk sampai kepada mendapatkan manhaj yang ilmiah, yang detail, yang dengan manhaj tersebut maka hakikat sirah dan sunnah akan terjaga. Jelas atau tidak? Faham semuanya? Faham. Jadi kalau kita runut begini, dalam hal periwayatan sejarah, ini kesimpulan ya, dalam hal periwayatan sejarah, agar kita mendapatkan sejarah yang benar, sejarah yang otentik, yang valid, maka harus memiliki sebuah metodologi yang ilmiah, manhaj yang ilmiah, yang mendetail. Yang dengan manhaj tersebut kita bisa mengetahui mana sejarah yang benar dan mana sejarah yang palsu, tidak benar. Mana yang sahih, mana yang batil. Sehingga sejarah yang kita dapatkan setelah kita ketahui itu sahih, setelah kita ketahui itu sahih, maka akan muncul keyakinan dalam diri kita, akan muncul keyakinan dalam diri kita untuk bisa kita amalkan. Yang memang wajib diamalkan. Kalau muqtadhanya memang wajib diamalkan. Baik, semua itu kok bisa terjadi bagaimana? Kok bisa gitu? Ulama Islam, ulama muslimin kok bisa mendapatkan manhajiyah ini? Sedangkan yang lainnya tidak dapat itu. Yang lainnya, ulama-ulama yang lain, ilmuwan-ilmuwan yang lain gak ada yang punya manhajiyah seperti itu. Kok ini bisa dapat manhajiyah seperti itu? Maka jawabannya karena ada faktor pendorong. Apa faktor pendorongnya? Yaitu mereka ingin sejarah yang sampai kepada mereka, kepada umat Islam, semuanya adalah sejarah yang otentik. Lah emang kenapa kalau seandainya sejarah itu tidak otentik? Ingat, sejarah dan sunnah adalah kunci untuk memahami Quran. Sedangkan kita wajib mengamalkan Al-Quran. Maka agar kita mampu mengamalkan Al-Quran dengan benar, kita butuh kuncinya. Apa itu? Sejarah dan sunnah. Sejarah dan sunnah. Berarti kalau sunnahnya benar, sejarahnya benar, maka mengamalkan Al-Quran yang kita wajib untuk mengamalkan isi kandungannya juga pasti akan benar. Dan dengan itu semuanya, dengan keyakinan dalam diri para ulama kita, Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, Quran adalah kalamullah yang kita wajib untuk mengamalkannya. Mereka juga semuanya akan dihisab yaumul qiyamah, akan ditanya sama Allah. Kenapa mereka diam? Kalau seandainya diam, kenapa tidak berjuang? Kenapa tidak menemukan manhajiyah? Kenapa tidak menyusun? Karena ini semuanya, maka mereka semua sanggup dan mampu untuk mengemban beban yang berat untuk mendapatkan manhajiyah yang benar. Karena untuk menemukan metodologi atau manhajiyah yang benar itu bukan perkara gampang dan mudah. Dan inilah satu kebanggaan yang kita patut syukuri. Dan kita juga wajib berterima kasih kepada ulama-ulama kita terdahulu yang menemukan manhajiyah yang sangat detail ini. Apakah manhajiyah itu? Nanti kita akan pelajari di pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengikuti, meneladani beliau, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama beliau. Ala hadhin niyya wa lakum niyyatun salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.